MTH. Jemaat Tuhan, kedatangan Yesus Kristus untuk memulihkan dan menyelamatkan umat manusia. Hari ini kita telah menyalakan lilin Advent minggu yang ketiga. Mari kita siapkan iman dan totalitas hidup kita untuk menghadap tahta Allah dalam ketekunan dan suasana penuh bahagia, agar tidak ada kebimbangan dan kecemasan dan tetap teguh dalam menanti kedatangannya. Jemaat diundang untuk berdiri, mari kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 41, Kusongsong Bagaimana. Jemaat Sion Telling Sentrum yang diberkati oleh Tuhan dan pendengar siaran Radio Republik Indonesia di Sulawesi Utara dan sekitarnya. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Sion Telling Sentrum Manado, kami mengucapkan selamat datang kepada kita semua, terutama mungkin ada di antara kita anggota jemaat yang baru pertama kali beribadah bersama dengan Jemaat Sion Telling Sentrum. Selamat kita beribadah, dan ibadah saat ini akan dipimpin oleh yang terkasih Bapak Pendeta Amos Mondoringin MTH selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Sion Telling Sentrum dan juga Ketua Badan Pekerja Wilayah Manado Telling Tingkulu. Mendahului warta jemaat, kita akan mendengarkan sambutan mewakili pemerintah Kota Manado, akan dikalimatkan oleh Lurah di Kelurahan Telling Atas yang terkasih. Kami mengundang Bapak Michael Brando Handoyo SE. Disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi, shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan. Yang kami hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Telling Sentrum, yang juga sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Manado Telling Tingkulu, yang terkasih Bapak Pendeta Amos D. Mondoringin MTH, yang nantinya akan menjadi kadim dalam ibadah di pagi hari ini,
Yang kami hormati pula seluruh pendeta, pelayan khusus, dan seluruh jemaat Gemim Sion Teling Sentrum. Yang kami hormati pula Bapak Ibu, para pejabat pemerintah TNI Sipil maupun Polri, dan juga yang saya hormati rekan-rekan perangkat Kelurahan Teling Atas, teman-teman ASN, Pak Seklur, Kepala Seksi, maupun teman-teman Ketua Lingkungan bersama-sama dengan keluarga yang boleh hadir di pagi hari ini. Tentunya pertama-tama saya mengajak kepada kita sekalian memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, di mana atas anugerahnya, tuntunannya, penyertaannya, orang boleh bersama-sama diberikan kekuatan, kesehatan, dan boleh diberikan kemampuan untuk bersama-sama hadir di gedung gereja yang kudus ini. Dan selaku pemerintah Kelurahan Teling Atas, kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Badan Pekerja, Majelis Jemaat, dan seluruh jemaat yang boleh memberikan waktu, kesempatan kepada kami perangkat Kelurahan Teling Atas untuk kita beribadah, memuliakan nama Tuhan bersama-sama di gedung gereja Gemim Sion Teling Sentrum. Hal ini sudah berjalan kurang lebih hampir 10 tahun, di mana sukacita iman yang kami rasakan tentunya juga dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian. Dari kita sudah lupa dari berapa ketua jemaat yang ada di Gemim Sion Teling Sentrum sampai hari ini, Pak yang kami hormati Pak Pendeta Amos de Mondoringin MTH, yang boleh memberikan kami kesempatan beribadah bersama-sama. Ini semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan mungkin izin sedikit penyampaian informasi dari pemerintah Kota Manado kepada Bapak Ibu, jemaat maupun pendengar Radio Republik Indonesia yang berada di Sulawesi Utara dan sekitarnya. Informasi dari pemerintah Kota Manado, pertama, tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya kami mengajak kepada Bapak Ibu warga masyarakat Kota Manado, di dalamnya ada warga jemaat Gemim Sion Teling Sentrum, warga Kelurahan Teling Atas. Mari torang jaga kebersihan bersama. Buang sampah pada tempatnya, dan kita ketahui bersama bahwa di setiap lokasi tempat tinggal, rumah torang masing-masing, setiap hari ada penjemputan dari motor sampah, penjemputan sampah-sampah rumah tangga Bapak Ibu. Kecuali hari Minggu, Senin sampai Sabtu tetap dilayani. Kalaupun ada sedikit kendala mengenai kendaraan motor sampah ataupun tidak dijemput sampah-sampah dari Bapak Ibu, tolong dilaporkan, tolong disampaikan kepada ketua lingkungan atau kepada kami lurah yang ada. Karena orang ketahui bersama, di setiap lingkungan di Kelurahan Teling Atas ada 9 lingkungan, torang ada WA, WhatsApp grup lingkungan yang dibuat oleh ketua lingkungan, dan hampir semua masyarakat, warga masyarakat di setiap lingkungan masuk di WhatsApp grup tersebut. Jadi kalau ada hal-hal mungkin informasi, masukan bagi pemerintah, koreksi dari masyarakat untuk pemerintah, silakan dituangkan di grup tersebut. Tapi tolong hargai, hormati orang yang ada di grup. Jangan kasihan ada istilahnya gambar-gambar atau video yang mungkin berbau pornografi, orang isi di situ. Minta maaf, ketua lingkungan atau kami harus mau kick oknum yang bersangkutan. Kalau masukan, kritik yang membangun pemerintah, silakan.
secara teratur, sadar. Dan kedua, perlu juga kami sampaikan menjelang Natal dan Tahun Baru bagi umat Kristen, mari torang jaga bersama kekudusan, torang peringati kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini. Mari torang rayakan dengan penuh kesederhanaan. Mari torang jaga situasi, kondisi Kamtipmas yang ada di Kelurahan Teling Atas. Torang meyakini bersama bahwa wilayah Kelurahan Teling Atas semakin hari semakin lebih baik. Kalaupun ada hal-hal, permasalahan yang timbul, yang terjadi di wilayah Kelurahan Teling Atas, itu adalah ulah dari oknum-oknum. Karena kebanyakan juga permasalahan terjadi dari oknum anak-anak muda. Jadi mohon maaf, kami juga perlu sampaikan kepada Bapak Ibu, warga jemaat Gemim Sion, warga masyarakat Teling Atas yang mempunyai anak-anak remaja menginjak dewasa, baik laki-laki maupun baik perempuan, kalau semalam hari jam 8 ke atas, jam 9 belum pulang, kecuali dia mungkin ada di ibadah pemuda remaja, torang bisa memaklumi. Tapi kalau torang ingin tahu dia ada kemana, tolong dicari, panggil pulang. Karena permasalahan sering terjadi di malam hari atau dini hari, itu anak-anak muda. Jadi kasihan torang pe anggota keluarga yang mungkin di rumah torang lihat dia ada baik-baik, bergaul bagus, tetapi di luar sana mungkin dia sudah terpengaruh dengan oknum teman-teman. Jadi sekali lagi mari torang jaga bersama torang pe anggota keluarga. Dan ketiga, perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu warga masyarakat, warga jemaat Gemim Sion Teling Sentrum, berkaitan dengan bantuan sosial dari pemerintah. Di tahun ini bantuan sosial bagi warga masyarakat tidak mampu itu sudah disatukan dalam data sen. Kalau dulu torang jadi dengar PKH, DTKS, dan tahun ini sudah disatukan dalam DTSEN, yaitu data tunggal sosial ekonomi nasional. Dan berkaitan dengan hal tersebut juga berkaitan juga dengan sensus yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari BPS dan juga perlu kami sampaikan berkaitan dengan bantuan sosial. Selaku lurah maupun ketua lingkungan tidak ada hak mengatur, tidak punya kapasitas untuk membuat seseorang itu mendapatkan bantuan. Kami hanya mengusul. Jadi sekali lagi kami hanya mengusul apabila ada nama anggota keluarga atau keluarga tersebut yang mungkin layak menerima bantuan, tetapi didata bahwa dia mampu. Padahal kasihan sebaliknya, dia tidak mampu. Maka kami boleh mengusulkan, ketua lingkungan lurah membuat surat mengusulkan dan lewat operator kelurahan yang ada. Di setiap kelurahan ada operator dan kami mengusulkan, yang menentukan nanti dari pusat. Jadi bukan lurah atau pala yang menentukan itu seseorang mau dapat bantuan atau nyanda. Jadi mohon pengertian. Dan saat ini ada DP penilaian, kalau desil 1 sampai desil 5 itu warga masih berhak menerima bantuan.
dia masuk desil 6 sampai 10 itu tidak lagi menerima bantuan. Namun ada satu catatan, kalau misalnya dilihat bahwa keluarga tersebut masuk di desil 6 berarti tidak menerima bantuan, tetapi di lapangan, fakta di lapangan bahwa keluarga tersebut berhak menerima bantuan karena faktor ekonomi, maka kami akan mencoba mengusulkan seperti yang kita sampaikan tadi, mengusulkan lewat surat kepada operator, dan operator terkonek dengan data pusat. Dan juga hati-hati, kami mengingatkan kepada Bapak Ibu warga masyarakat yang sering mungkin kalau ada orang mau pinjam torang PKTP, karena NIK saat ini sudah online. Jadi jangan sembarang kasih pinjam torang KTP. Berkaitan dengan bantuan juga yang saya sampaikan tadi, ada salah satu contoh, ini keluarga dia penerima bantuan. DP rekening ini dipinjam oleh DP saudara untuk pakai mungkin, mohon maaf, judi online atau Shopee Pay Later. Nah, terkonek di pusat bahwa dia rekening ini sering dipakai, sering masuk uang, ada transaksi di situ hampir selalu. Itu dianggap mampu. Maka tiba-tiba DP data muncul ke sini ke kantor, ke torang, dia masuk desil 6 atau seterusnya. Tidak menerima bantuan. Padahal kasihan keluarga yang layak dibantu. Nah ini karena di catatan ada transaksi yang sering terjadi di rekening tersebut, dan juga dinilai itu berkaitan dengan penilaian rekening listrik. Rekening listrik di atas 1.300 itu dianggap keluarga yang sudah mampu. Jadi mungkin hal ini yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu warga masyarakat, warga jemaat Gemim Sion Teling Sentrum. Dan juga perlu kami sampaikan berkaitan dengan data DataSen. Data tersebut mengintegrasikan dari berbagai sumber, dari sumber yang awal DTKS, Reksosek, Registrasi Sosial Ekonomi, P3KE, pemetaan potensi pembangunan keluarga. Dia menjadi satu data basis berbasis data tunggal. Mungkin hal ini dulu yang dapat kami sampaikan kepada jemaat dan warga masyarakat Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Mengakhiri sambutan ini atas nama pemerintah Kota Manado, Wali Kota Manado Bapak Andre Ango bersama Wakil Wali Kota Manado Dr. Richard Penatua Richard Swalang, pemerintah Kecamatan Wanea Ibu Camat Wanda Adolfin Karoles SE, dan pemerintah Kelurahan Teling Atas, saya sama keluarga dan perangkat Kelurahan Teling Atas menyampaikan selamat kita menyongsong Hari Natal 25 Desember tahun 2025, dan selamat kita menyambut tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan, tahun 2026. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menyertai orang semua. Selamat pagi, Shalom. Kita ikuti warta jemaat hari Minggu 14 Desember 2025. Yang pertama,
Dari Komisi Pelayanan Anak, ibadah sekolah minggu hari Minggu 21 Desember jam 7 pagi di gedung gereja. Dan beberapa informasi termasuk informasi keuangan bisa kita baca langsung di layar LED yang sementara ditayangkan. Dari Komisi Pelayanan Pemuda, ibadah menyambut Natal Yesus Kristus dilaksanakan Senin 15 Desember 2025 jam 6 sore di gedung gereja. Kemudian juga dari Pelayanan Pemuda, ibadah menyambut Natal Yesus Kristus hari Minggu 21 Desember jam 1 siang dilaksanakan di Lembaga Permasyarakatan Manado. Ibadah menyambut Natal Pemuda Aras Wilayah Manado Teling Tingkulu dilaksanakan hari Rabu 17 Desember jam 7 malam bertempat di Gemim Betel Teling Atas. Ibadah menyambut Natal Yesus Kristus dari Pelayanan Pria Kombapa dilaksanakan hari Sabtu 20 Desember jam 6.30 malam dilaksanakan di gedung gereja. Informasi lainnya, perjamuan kudus akhir tahun dilaksanakan hari Minggu 21 Desember dalam 3 kali ibadah subuh, ibadah pagi, dan ibadah sore. Pelayanan baptisan kudus anak hari Minggu 21 Desember di ibadah jam 9 pagi. Yang pertama nama anak Arvinsa Liam Arsaka Kolinuk, keluarga Kolinuk Ohi, kolom 18. Anak yang kedua Gwendolyn Serlane Michi Kere, keluarga Kere Mapasa, kolom 13. Dan anak yang ketiga Cia Chana Porayo, keluarga Porayo Lombogia. Kemudian ibadah Natal Yesus Kristus dilaksanakan tanggal 25 Desember dalam 2 kali ibadah, yaitu ibadah subuh jam 5.30 dan ibadah pagi jam 9. Begitupun dengan ibadah tahun baru. Dan di ibadah Natal dan tahun baru ada penggalangan dana untuk pastori jemaat. Disampaikan terima kasih kepada jemaat yang sudah memberikan persembahan syukur, sampul syukur keluarga, sampul syukur bulanan atau persepuluhan, juga sampul syukur HUT pribadi, sampul syukur HUT perkawinan, sampul syukur lainnya juga termasuk untuk pembangunan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikian beberapa warta dan informasi keuangan, dan atas nama jemaat yang boleh hadir menyampaikan banyak terima kasih kepada Kadim yang akan memimpin ibadah saat ini, yang terkasih Bapak Pendeta Amos Mondoringin MTH. Tuhan memberkati Bapak Pendeta dalam tugas pekerjaan terutama pelayanan, diberkati bersama keluarga Mondoringin Tulus. Juga terima kasih kepada pendamping Kadim 1 dan 2, pelayan khusus Jemaat Kolom 5, Penatua Dr. Stanley Kok Walando dan Diaken Feki Wungkana. Terima kasih kepada penjemput tamu, pelayan khusus Jemaat Kolom 4, Penatua Bapak Jane Abbas dan Diaken Ibu Ellen Tumbel. Juga kepada yang mendoakan Kadim, Bapak Penatua Harfat Mondong. Terima kasih untuk puji-pujian yang akan membawa puji-pujian sebentar, Jemaat Kolom 5, Kolom 4, Kolom 12, Perangkat Kelurahan Teling Atas. Dan terima kasih kepada pemain musik, kantoria, operator LED, tim multimedia, juga pada pimpinan dan staf dari Radio Republik Indonesia yang ada di Sulawesi Utara. Terima kasih kepada pegawai gereja Kostor, juga Panji Joshua, terutama seluruh anggota jemaat yang mau memakai waktu yang Tuhan anugerahkan dalam persekutuan ibadah yang memuji dan memuliakan nama Tuhan di sesi yang kedua pada saat ini. Demikian warta jemaat. Saudara-saudara jemaat, mari kita semua bangkit berdiri. Kita memulaikan ibadah minggu ini, dan sebagai gereja kita berada di masa raya Minggu Advent yang ketiga. Dalam segala kekudusan, marilah kita tunduk kepala, kita takbiskan ibadah ini. Ibadah Minggu Advent ketiga saat ini ditakbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dalam nama Tuhan. Salam sejahtera bagi saudara juga. Nats pembimbing dalam ibadah ini berkata demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Selagi katakan bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara jemaat, silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan para pendengar RRI Manado yang diberkati Tuhan, dengarkanlah hukum Tuhan yang terdapat dalam Ulangan pasal 5 ayat yang ke-6 sampai 21. Kitab Ulangan pasal 5 ayat 6 sampai ayat 21 saya bacakan untuk kita semua seperti ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bawah. Atau ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cekung, yang membalaskan kejahatan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskan hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga.
Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Kita menyanyi Kidung Jemaat 38, Tuhan kutemukan dasar kuat. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Setelah membaca, mendengarkan, dan memperhatikan hukum Tuhan, sepatutnya kita mengaku bahwa sesungguhnya kita telah melanggar hukum Tuhan. Banyak hal yang kita lakukan bertentangan dengan hukum Tuhan itu. Oleh sebab itu, marilah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan kami, Roh Kudus yang menguatkan, menghibur, melindungi kami di sepanjang hidup ini, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena pemberkatan-Mu maka kami ada sebagaimana kami ada. Tetapi dalam mengarungi kehidupan ini ya Tuhan, banyak hal juga yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Menyakiti Tuhan dengan bagaimana kami menyakiti orang lain. Ada iri hati, kemunafikan, tidak suka memaafkan, sombong, dengki, mementingkan diri sendiri, lalai melaksanakan tugas tanggung jawab kami sebagai pelayan khusus, sebagai anggota jemaat, sebagai suami, istri, anak-anak, orang tua, sanak saudara, di tempat kerja kami, bahkan dimanapun kami berada. Ya Tuhan, ya Allah kami, biarlah belas kasihan-Mu bersama dengan kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk selalu setia kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, sehingga ketika Allah hadir di tengah-tengah keluarga kami untuk menyelamatkan kami, maka kami sudah siap dalam persiapan untuk penyambutan itu. Di dalamnya ada pertobatan dan pembaruan. Ini pengakuan dosa kami kepadamu ya Allah, di dalam nama Yesus. Amin. Bukan dengan
berdosa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengarkanlah firman-Nya dalam berita Alkitab yang berkata demikian. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka dipanggil Tuhan keadilan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang telah melepaskan kami dari rantai dosa dan memberikan kami jalan selamat. Ibadah Minggu Masa Raya Advent yang ketiga ini di Jemaat Sion Teling Sentrum ada pelaksanaan peneguhan sidi baru. Karena itu kepada kita semua, dengarkanlah pengajaran apa sesungguhnya yang menjadi maksud Tuhan dan gereja ini lewat pelaksanaan peneguhan sidi jemaat. Jemaat Yesus Kristus pada minggu-minggu yang lalu telah diumumkan kepada saudara-saudara bahwa pada hari ini para peserta katekisasi akan menjadi anggota sidi jemaat lewat peneguhan. Oleh karena tidak ada faktor-faktor yang menghalangi pelaksanaan rencana ini, maka sekarang kita akan meneguhkan mereka. Tetapi sebelumnya perlu dipelajari bersama apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab wewenang dari anggota sidi jemaat. Tugas dan tanggung jawab semua anggota sidi jemaat adalah menunaikan tugas gereja, yakni membangun, membaharui, dan memelihara keutuhan gereja, menyaksikan dan memberitakan Injil Yesus Kristus kepada segala makhluk, melayani sesama dan seluruh ciptaan demi keutuhan ciptaan Allah, perdamaian dan keadilan. Tugas-tugas tersebut dilaksanakan dengan mendayagunakan semua karunia yang telah dianugerahkan kepada kita masing-masing, baik dengan perkataan maupun dengan tindakan. Dalam Alkitab, tugas dan tanggung jawab ini diterangkan sebagai berikut. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar
dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tugas dan tanggung jawab itu hanya dapat dilaksanakan dalam persekutuan gereja yang nampak dalam meja perjamuan kudus, di mana Yesus Kristus sebagai kepala gereja memberi roti dan anggur kepada kita dan melayani kita. Oleh peneguhan sidi jemaat, maka peserta katekisasi diterima sebagai anggota penuh dalam persekutuan dengan tubuh Kristus, diterima dalam persekutuan meja perjamuan Tuhan, berhak memilih dan dipilih selaku pelayan khusus, serta wewenang lain dari seorang sidi jemaat seperti diatur dalam tata gereja dan peraturan yang berlaku di lingkungan gereja Masehi Injili di Minahasa. Di depan kita telah berdiri saudara-saudara kita. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Mereka ini bersedia mengaku iman yang rasuli dan am. Dengan demikian dapat diteguhkan sebagai anggota sidi di jemaat ini, agar menjadi lebih nyata pada kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan. Maka kami mempersilakan mereka untuk menjawab dengan jujur di hadapan Tuhan dan jamaatnya yang kudus ini sebagai saksi pertanyaan sebagai berikut. Pertama, apakah saudara-saudara mengaku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Kedua, bersediakah saudara-saudara menjadi anggota sidi jemaat Tuhan dan menerima panggilan untuk mengikuti Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat, baik dalam kehidupan maupun dalam menghadapi maut, bahkan mengakui Dia di depan manusia, bahkan dengan bergembira bekerja di ladang Tuhan. Ketiga, maukah saudara-saudara berjanji mengambil sebagai anggota sidi baru dalam lingkup gereja Masehi Minahasa ini, untuk dengan rajin mengambil bagian dalam pelayanan firman Tuhan dan sakramen-sakramen, bertekun dalam doa, pembacaan Alkitab, serta rajin bekerja untuk membangun jemaat dan masyarakat sesuai karunia-karunia yang telah dianugerahkan kepada saudara-saudara. Sesudah pengajaran ini, saudara kembali dipersilakan duduk. Kepada saudara yang akan diteguhkan dalam sidi jemaat dan seperti yang diatur dalam persiapan ibadah peneguhan ini, pertama saya memanggil saudari kekasih
Angelina Chelsea Rompas. Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, saya panggil kembali dengan kasih nama saudara Angelina Chelsea Rompas, jemaat di kolom 10, di hadapan Tuhan dan jamaatnya yang kudus ini. Apakah jawaban saudari? Semoga Tuhan menolong saudara-saudara untuk setia pada pengakuan ini. Kesediaan dan janji yang saudara ucapkan hari ini di hadapan Tuhan. Amin. Kembali ke tempat duduk. Silakan duduk. Anggota sidi jemaat saat namanya dipanggil diundang untuk berdiri di depan didampingi dengan orang tua baptisan dan pelayan khusus di kolom. Saya memanggil saudara Renda Aprisia Lumingkewas, jemaat kolom 19. Saudari kekasih Renda Aprisia Lumingkewas, di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang kudus ini sebagai saksi, apakah jawaban saudari? Ya, saya mengaku, bersedia dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Semoga Tuhan menolong saudara untuk setia pada pengakuan, kesediaan, dan janji saudara-saudara dalam ucapan iman hari ini. Amin. Silakan. Saya memanggil saudari kekasih Nikita Queen Raintung. Saudari kekasih Nikita Queen Raintung, di hadapan Tuhan dan jamaatnya yang kudus ini, apakah jawaban saudari? Ya, saya mengaku, bersedia, dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Semoga Tuhan menolong saudari untuk setia pada pengakuan, kesediaan, dan janji saudari yang saudari ucapkan hari ini. Amin. Yang terakhir saudari kekasih Gabriela Romelina Sorongan, jemaat kolom 4. Saudari kekasih Gabriela Romelina Sorongan,
di hadapan Tuhan dan jamaatnya yang kudus ini sebagai saksi? Apakah jawaban saudari? Ya, saya mengaku, bersedia dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Semoga Tuhan menolong saudari untuk setia pada pengakuan, kesediaan dan janji saudari yang saudari ucapkan hari ini. Amin. Kembali saya mengundang peserta katekisasi untuk bangkit berdiri. Saudara jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berdasarkan jawaban iman yang sudah kita dengarkan tadi, dan berdasarkan pembaptisan dari saudari-saudari kekasih ini, bahkan pengakuan iman dari saudari-saudari dalam ibadah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara-saudara menjadi anggota Sidi Jemaat dalam lingkungan gereja Masjid Minahasa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara silakan. Saudara terimalah berkat Tuhan. Maka Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Yesus Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Setia
Saudara jemaat silakan duduk. Dan untuk pelayan khusus kecuali majelis setempat di mana mereka dilayani yang akan menjemput mereka untuk berdiri. Silakan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, berdasarkan pengakuan iman saudara-saudara, maka saudara-saudara turut ambil bagian dalam tugas panggilan jemaat Yesus Kristus di dunia ini. Oleh karena itu ingatlah senantiasa bahwa kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas para rasul dan para nabi, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bagian bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara yang baru diteguhkan menghadap jemaat. Saudara-saudara anggota sidi jemaat, oleh karena saudara-saudara telah mendengar pengakuan iman dari saudara-saudara kita ini, maka kami menyerahkan mereka dalam kasih dan pelayanan saudara-saudara sebagai anggota-anggota sidi baru bersama dengan kita. Mereka adalah satu dalam Tuhan. Ingatlah pesan Yesus Kristus Tuhan kita. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
Selanjutnya akan ada penyerahan Alkitab dan surat CD. Yang pertama, Angelina Chelsea Rompas akan diserahkan oleh Pak Penatua, Cek Palit. Selanjutnya Randa Aprisia Lumengkewas akan diserahkan oleh Bapak Penatua. Maksi. Selanjutnya Nikita Queen Raintung akan diserahkan oleh Ibu Diaken Grace. Sion Telling Sentrum. Puji Tuhan, biar cuma 4 orang dorang boleh turun di semua kolom. Ini ada ya. Iya, kolom 1 sampai kolom 24. Minus kolom 8 tidak sempat ya. Ini pecah rekor, cuma 4 orang baru boleh turun. Dan karena mereka melayani, mereka diberi juga sedikit sampul ya dari kolom-kolom, dan itu yang mereka beli untuk pakaian yang mereka gunakan dan aksesoris mereka hari ini. Ya, ini ucapan terima kasih untuk para pengajar. Selanjutnya. Terima kasih Portoram Kepsek, Ibu Pendeta Iren Sompi Lawalata, SHMTH, yang sudah diminta orang dari awal katekisasi sampai orang sudah jadi anggota si jemaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta di keluarga dan pelayanan. Salameo Madam. Saudara, mari kita berdoa untuk pembacaan firman. Terpujilah nama Tuhan. Kami telah menerima kasih karunia yang selalu baru dari Tuhan. Ketika Tuhan mengantar kami di rumah-Mu yang kudus, ada banyak pekerjaan-pekerjaan selamat-Mu yang teralami dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus Allah akan terus bekerja bagi kami dalam kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu untuk diberitakan dalam pelayanan gereja, tapi perayaan ibadah Minggu Advent ini juga kepada seluruh pendengar RRI yang mengikuti ibadah ini. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Kitab Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Pembacaan Alkitab kita ini terbagi dalam 2 perikop, ayat 9 sampai dengan 10 dengan perikop Raja Mesias di Sion, dan ayat 11 sampai dengan 17 Israel dipulihkan kembali.
ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat, sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat, dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap, demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak dara karena anggur. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan diundang untuk berdiri. Marilah kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli,
Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ikuti puji-pujian sebelum khotbah secara berturut. Yang pertama kami mengundang puji-pujian dari jemaat kolom 5. Disilakan. Pujian selanjutnya diundang dari jemaat kolom 12. Disilakan.
Kemudian selanjutnya diundang seluruh anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Setelah itu anak-anak akan berpindah ke kelas sekolah minggu. Disilakan. Saudara jemaat yang berbahagia, kita yang tetap bersyukur karena boleh menikmati berkat dan segala bentuk kebaikan Tuhan, di mana menjadi bukti iman dalam ibadah minggu perayaan Minggu Advent yang ketiga ini, kita ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Ya, tidak mungkin kalau orang di luar Tuhan, orang ada di sini. Kehadiran kita dalam ibadah ini menjadi pengakuan bahwa ada Allah yang mengasihi, tapi juga yang menyelenggarakan kehidupan kita sebagai umatnya. Dalam perayaan ibadah Minggu Advent yang ketiga ini, sebagai gereja kita memilih bacaan dalam Sakarya pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Dan yang menjadi tema daripada perenungan di masa raya ini ialah, lihat, Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Seruan ini sebenarnya adalah suatu harapan dari umat Tuhan yang telah mengalami pembebasan daripada Tuhan Allah ketika sekitar 70 tahun mereka ditawan di Babel dan mereka diperhadapkan dengan hal-hal yang begitu sulit, baik dalam kehidupan spiritual, keagamaan, tapi juga dalam kehidupan nilai-nilai sosial dan masyarakat yang ada pada waktu itu.
umat Tuhan di zaman pembuangan. Mungkin itu yang menginspirasi ya, gereja dan banyak orang percaya mengungkapkan puji-pujian ialah orang percaya umat Tuhan tidak ada jalan lain selain Tuhan yang memberikan jalan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Tidak ada jalan lain dalam tekanan dan persoalan itu, tapi syukur Tuhan membuka jalan bagi mereka. Sakaria adalah seorang nabi yang bertugas memperlengkapi umat Tuhan ketika mereka dibebaskan dari tanah perbudakan di Babel. Ya kan? Di satu pihak mereka dalam kebanggaan sebagai orang-orang yang dibebaskan, tetapi rupanya ya, mereka belum bisa melupakan masa lalu. Belum bisa melupakan persoalan-persoalan yang berkepanjangan yang pernah dialami oleh umat Tuhan ini ketika mereka berada di tanah pembuangan di Babel. Orang pun sebagai gereja, sebagai orang percaya di Minggu Advent ini, orang menyadari ada berbagai macam pengalaman yang Tuhan Allah izinkan orang alami dalam hidup ini yang mungkin dengan mudah kita lupakan. Ya kan? Tapi ada pengalaman-pengalaman dalam hidup ini yang sangat berat, yang juga sulit untuk kita lupakan dalam hidup sebagai orang beriman. Termasuk harapan dan gumul kita bersama dalam rangka kita merayakan perayaan menyambut Natal Yesus Kristus. Mungkin orang-orang Manado bilang, pendeta, seberapa kali orang bikin hari Natal dan menyambut Natal. Tapi orang bersyukur ada yang Tuhan so jawab. Tapi juga orang menyadari di masa raya Minggu Advent ini sekian kali orang merayakan Natal dari apa yang menjadi harapan dan kerinduan kita. Mungkin orang bilang begini, tapi ada satu hal yang hanya Tuhan dan orang tahu, yang Tuhan belum jawab sehingga orang sulit untuk menikmati kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup sebagai orang beriman. Kan tidak semua manusia tahu orang itu persoalan. Karena itu dalam bacaan Alkitab tadi, seorang nabi yang bernama Sakaria ya, memberi harapan dan mengingatkan kepada umat Tuhan. Pada waktu itu dia mengatakan begini, gantilah segala persoalan, segala masa lalu, ya. Gantilah kehidupan dalam kekelaman malam di tengah-tengah cobaan, penderitaan yang begitu berat dengan sukacita untuk bersorak-sorak kepada Tuhan. Orang ini boleh kasih biar ini persoalan dengan penderitaan, sebab Alkitab pun bilang kalau orang-orang Kristen tak biasa tinggal dalam penderitaan dan persoalan, bisa kuasa kegelapan mengalahkan kita sebagai orang beriman. Ya kan? Karena itu Sakaria mengatakan, mari orang ganti masa lalu, masa kelam itu dengan sukacita, kegembiraan yang berasal dari Tuhan, karena dia bilang begini kepada umat ini, yang akan menyelamatkan kamu, yang akan memberi rasa damai, yang akan menghilangkan trauma masa lalu dalam kehidupan orang Israel, bukanlah raja yang selama ini, katakanlah ketika mereka di Babel, kan mereka di Babel itu ada pengalaman-pengalaman yang sulit dipimpin oleh raja-raja yang ada di Babel. Tapi firman Tuhan mengatakan,
raja yang dijanjikan oleh Tuhan itu bukan lagi orang lain, bukan lagi raja di bangsa lain, tetapi Alkitab mengatakan raja yang dijanjikan Tuhan itu adalah raja yang ada di tengah-tengah kamu sendiri sebagai umat Tuhan, yang mengenal kita dan yang akan menaungi kita dengan kuasanya. Jadi pada waktu itu kan bangsa Israel mau dengar saja tuh raja, mereka akan teroma. Karena mereka pernah mengalami pengalaman-pengalaman sulit. Ketika 70 tahun, Bapak Ibu, 70 tahun bukan mudah. Mereka dalam tekanan untuk melupakan itu. Saudara mungkin juga merayakan Natal sampai tahun ini, soreken-reken. Doh, seberapa tahun kita udah bikin Natal. Kenapa kita hidup cuma begitu terus? Aduh, kita bikin Natal sekian tahun, ini lekomang tuh kita mau alami. Nyandak mau menikmati damai, tapi cuma akan mengakibatkan perselisihan, pertentangan, perbedaan, kehilangan rasa damai, karena kita memaksakan keinginan dan kemauan kita masing-masing. Pasti akan ke sana lagi. Tapi dikatakan bangsa Israel harus bersuka cita, bersorak-sorai, karena yang akan lahir memberi rasa damai bagi mereka bukan lagi raja yang ada di Babel, tapi raja yang dikatakan dalam Alkitab ini lahir dari kaum Israel sendiri, lahir di tengah-tengahmu, yang memberi penekanan bahwa raja itu sungguh mengenal kehidupan kita sebagai umatnya. Mari orang baca bagian-bagian awal. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Sion. Lihat rajamu datang. Ya, dia tidak bilang begini, lihat orang lain peraja, lihat di tampa lain. Tapi dia mengatakan, lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut, mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Kalimat-kalimat ini katakanlah memberi perbedaan dari suatu pengalaman pahit yang dialami oleh orang Israel terhadap raja-raja di Babel, dan suatu pengalaman baru, raja yang lahir dari antara umat Allah itu sendiri, yang mengenal mereka. Dia mengatakan, ia adil dan jaya, ia lemah lembut, mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Kalau raja-raja di Babel kan, orang lihat peristiwa Daniel, Malawang pasti dihukum. Ya, kekerasan, penindasan. Ya. Raja-raja yang ada di Babel, mereka bertugas untuk mengalahkan dengan perang lawan-lawan mereka. Mereka menggunakan semua kekuatan militer untuk menekan kehidupan orang Israel. Tapi dia bilang, itu raja yang baru, yang akan memberikan kamu bersuka cita adalah raja yang lain. Kalau di satu etnis, satu kultur masyarakat, saya pernah melayani satu kultur masyarakat, dia bilang, ya, torang pendeta di sini, hatiku adalah rajaku. Sehingga lain kali susah ada damai. Ya, ada di kultur masyarakat tertentu pendeta yang biar lihat orang mau tegur, biar lihat orang mau atur, dia bilang hatiku adalah rajaku. Nongan api atur juga dia. Ya kan? Tapi raja yang baru dikatakan adalah raja yang saya katakan dari bangsa Israel, yang mengenal kehidupan mereka, yang akan memimpin mereka dengan penuh keadilan, dengan penuh pengertian dan kelemah lembutan dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Ya. Oleh raja itu ada beberapa hal yang dialami oleh umat Tuhan. Ya, kalau orang membaca bagian Alkitab ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Oleh raja itu, bangsa yang pulang. Ya, sebab ada tugas besar dari umat Israel ketika mereka pulang ke Yerusalem dari pembuangan. Mereka mengatakan pertama tugas mereka adalah untuk membangun bait Allah.
Tapi tugas daripada umat Tuhan juga ketika mereka pulang adalah memberi pengharapan kepada umat Allah bahwa Mesias, Raja Israel, seperti apa yang sementara kita rayakan, itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan umat Tuhan pada waktu itu. Gambarannya seperti yang orang baca dalam ayat 11 sampai dengan ayat 13. Saya melihat bagian Alkitab ini dikatakan begini. Ketika Tuhan yang menjadi raja, yang dalam tema dikatakan tadi, raja yang datang dengan adil dan jaya, ayat 11 dan ayat 13 saya menggambar itu sebagai raja yang akan, katakanlah, memberi rasa tentram, ya, membebaskan, memberi rasa damai dalam kehidupan umat Tuhan. Dan Alkitab tadi bilang dalam bagian ayat itu, kalau mereka dalam pergumulan, kalau mereka dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak akan takut lagi untuk menjadi seperti orang-orang yang dipenjarakan oleh karena kekuasaan, ya, oleh karena kekuatan seorang raja yang ada di luar Tuhan. Hal yang kedua, hal yang dalam ayat 14 dan ayat 15, ya. Dia mengatakan kalau umat Tuhan, dorang kan teroma sekali, dorang, aduh jangan orang so pulang lagi di negeri ini, semua bangun bait Allah, kong datang lagi ini kekuatan-kekuatan dari bangsa lain yang akan berperang mengalahkan umat Allah. Nah, kalau orang membaca ayat 14 dan ayat 15, dia mengatakan begini, yang akan berperang dalam hidup sebagai orang beriman. Kalau orang menjadikan Tuhan itu sebagai raja yang adil, ya, dia bilang yang akan berperang itu adalah Tuhan Allah sendiri, ya, karena itu dalam berita Alkitab pernah orang baca tuh, dia bilang mari orang simpang semua orang apa senjata perang, orang simpang semua. Dan biarkanlah Allah yang akan berperang. Ya, dia perintah bangsa Israel, jangan lagi siapkan tuh kuda perang senjata yang hebat, tapi simpan semua itu dan kamu akan melihat Allah sendiri yang akan berperang melawan kehidupan musuh-musuhnya. Ya, adakah kita di minggu Advent ini memberi kesempatan Allah untuk berperang melawan musuh-musuh kita? Sebab kalau orang yang berperang melawan orang lain itu akan menimbulkan rasa luka, dendam, amarah. Kalau orang sendiri itu, orang mau seingat orang lain, orang bersatu kata dia so 5 kata, ya kan? Orang berbilang ini dia so bilang begitu. Tapi kita bilang simpan semua itu senjata perang, ya. Maka Allah sendiri yang akan berperang untuk melawan musuh-musuhnya yang katakanlah mengakibatkan, membuahkan rasa damai dalam hidup kita sebagai orang beriman. Dan yang terakhir dari bacaan Alkitab ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Allah akan menggembalikan bangsa ini. Dulu dikatakan domba-domba, harta milik mereka telah dirampas. Orang bilang begini, aduh pendeta, beki apa yang mau mencari pendeta, beki apa yang berusaha tetap, ya, tetapkan itu mau apa, bangsa lain mau ambil, orang lain yang akan merampas itu. Tetapi Alkitab mengatakan raja yang adil dan jaya itu akan mengembalikan domba-domba, semua jerahan yang pernah dirampas oleh bangsa-bangsa yang dibuang bangsa Israel ketika mereka dibuang di Babel, maka Allah akan mengembalikan lagi, ya, berkat-berkat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Coba orang lihat itu Mazmur, ya, Mazmur bilang begini, kepada orang yang hidup rukun dan damai, ya,
kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat kehidupan bagi orang percaya. Bukan orang yang cari, tapi Tuhan yang perintah untuk mengembali. Banyak orang Kristen yang dodong bilang masih subuh pagi sok keluar mencari, ya sok keluar berusaha, tapi apa yang dia dapatkan ketika dia meninggalkan Tuhan? Coba tolong lihat, perajin sekali tuh om, perajin sekali keluarga ini, tapi kenapa DP hidup begitu terus? Ya kan? Tapi Mazmur bilang, ya, kalau orang setia, kalau orang mengasihi Tuhan, Tuhan yang akan perintah tuh berkat itu untuk menjadi bagian dalam hidup sebagai orang percaya. Kalau orang pi Ampal 5 sekarang kan, mau belanja di beberapa toko etalase toko, ada itu patung gode warna kuning bawa panggil begini, ya tuh, contohnya di etalase tuh bawa panggil begini. Kita tanya apa tuh, kenapa ini patung bawa panggil? Dia bilang pendeta supaya panggil itu berkat. Ya, toh? Tapi kalau orang Kristen ya enggak, ya, Tuhan yang perintah. Ya, kalau dorang baba pangge, karena itu banyak orang Kristen dengan usaha dengan segala rupa yang orang bikin, orang mau anggap lebih dari orang lain. Tapi kalau orang tidak menempatkan Tuhan sebagai Raja yang adil, orang tidak akan mendapat apa-apa dari situ. Ya, saya katakan pada mereka, kalau orang Kristen, ya, bukan orang yang cari. Kalau orang menghadirkan Allah dalam hidup kita, maka tuh berkat Tuhan itu akan diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadi bagian dalam hidup kita sebagai orang beriman. Lewat perayaan ibadah ini, gereja juga melaksanakan peneguhan dari 4 anggota sidi jemaat. Dan tahu nih, selama perjalanan sejarah ini baru nih kalis tuh 4 orang diteguhkan, tapi saya melihat bagaimana perjuangan mereka 4 orang ini untuk berusaha belajar secara dewasa dalam rangka memenuhi panggilan untuk menjawab kehidupan beriman mereka. Anda juga 4 orang ini sebagai orang-orang yang dipanggil pulang. Ya. Kita mungkin di masa muda ini telah berjalan jauh dengan harapan, dengan pemikiran kita. Tapi lewat peneguhan sidi ini, Anda seperti orang yang Tuhan Allah ada panggil pulang, ya, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dalam gereja ini. Dan tentunya ketika kita belajar lewat katekisasi, bekerja bersama Tuhan itu bukan hal yang mudah. Sebab dia bilang orang yang mengikut Tuhan harus apa? Menyangkal diri dan memikul salib. Ya. Di khotbah-khotbah Natal di Kolom, kita bilang banyak orang Kristen yang karena DP persoalan so terlalu berat, baik keluarga, pribadi, so terlalu berat pendeta. Jadi bukan le salib tada pikul, deng falista so bawa. Banyak orang Kristen tanya dulu, ngana kolom berapa, ngana jemaat mana? Oh, so bukan jemaat di situ. Firman Tuhan ada bilang mesti pikul salib. Deng falista so bawa pendeta, so pindah kolom deng jemaat kita. Ya. Karena apa? Baku salah. Tuhan cuma ada minta pikul salib deng falista so bawa. Masalah rumah tangga. Tahu banyak masalah rumah tangga. Mana ada, tadi yang sambutan lurah atau siapa? Lurah ya? Tadi lurah, Pak Lurah. Saya bilang, kalau dalam rumah tangga masalah kondeng falis torang sopikul, berarti kurang pala pe urusan, bukan pendeta. Ya, atau kalau ngana masih pikul salib, berarti masih pendeta mau datang bersembayang. Maka kalau ngana sobading falis, tak semua lapor papala. Ya, nah demikianlah ya, kita menyambut Natal Yesus Kristus ini, ya, tuh masa lalu dan orang kasih tinggal bahwa dia yang datang dalam dunia ini adalah benar-benar raja yang bukannya nak mengenal orang pe persoalan.
Dia paling kenal karena raja itu lahir di antara kita. Torang menikmati rasa aman karena Allah ada bersama dengan kita. Kalau torang ada persoalan, kasih tempat untuk Tuhan. Gitu. Kali kan torang kalau torang mau ambil alih itu persoalan, aduh, apalagi dalam rumah tangga sangat sulit. Jadi lebih baik kasih itu Tuhan untuk berperang melawan segala musuh dan persoalan dalam hidup kita sebagai orang beriman. Dan percayalah, Alkitab bilang tadi, di Natal ini kalau benar-benar orang percaya pada Tuhan, Tuhan akan kasih kembalikan itu berkat-berkat dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Amin. Kita dengarkan puji-pujian setelah khotbah. Yang pertama dari perangkat kelurahan Teling Atas. Disilahkan. Jadi undang semua perangkat kelurahan, keluarga, Pujian selanjutnya diundang jemaat kolom 4.
jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Diinformasikan di ibadah saat ini ada pundi ekstra untuk minggu-minggu Advent. Marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan sambil kita menyanyikan lagu pujian yang terdapat dalam Nyanyikanlah Nyanyian Baru Bagi Tuhan nomor 15 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita berdoa. Dalam persekutuan ibadah di saat ini Bapa, wujud keberadaan Tuhan dalam kehidupan kami nyatakan salah satunya dalam bentuk memberikan persembahan.
kami boleh mengumpulkan uang untuk menopang program pelayanan gereja Tuhan yang ada di lingkup Gereja Masihi Injili di Minahasa. Kami telah memberi ini dengan penuh sukacita, dan biarlah Engkau memberkati setiap pemberian kami, dan kami yakin persembahan ini berbau harum di hadapan Tuhan. Memberkati kami semua yang telah memberikan dengan penuh sukacita dalam aktivitas kami masing-masing. Bahkan biarlah kami senantiasa terdorong untuk mempersembahkan tubuh kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Ini doa kami Tuhan, ampuni kami dan kasihani kami, kepadamu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat. Amin. Masih dalam posisi berdiri kita melakukan ayatnya yang kelima dalam NNBT nomor 15. Silakan duduk. Saudara-saudara jemaat, ada persiapan kelengkapan untuk kita merayakan perjamuan kudus, dan yang kita kenal dengan perjamuan akhir tahun. Kita akan laksanakan itu pada tanggal 21 Desember dalam 3 kali layanan ibadah di rumah gereja ini. Saya berharap sebagai warga sini jemaat kita saling memperlengkapi, ya. Sebab ini perjamuan akhir tahun, ya. Orang yang bisa pastikan apa yang akan terjadi di tahun 2026, sekalipun itu anugerah Tuhan. Karena banyak kali itu kejadian tahun 2026, lengkal orang bertanya, oh mungkin kita nyendak iko perjamuan waktu akhir tahun. Ya toh, saki kamari ada persoalan, ada musibah, kondotannya nggak ada iko perjamuan waktu akhir tahun. Ya kita kok nyanda iko no. Jadi mari orang saling baku kasih ingat. Tuhan melihat pengakuan iman kita. Perayaan perjamuan akhir tahun itu menjadi jaminan bahwa kalau orang hidup di tahun 2026, kita akan hidup oleh kematian dan kebangkitan Kristus dalam hidup sebagai orang percaya, ya. Pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 di tempat ini kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan, dan pengorbanan Kristus dijalani sekali untuk selama-lamanya di atas salib demi umat manusia. Perjamuan kudus adalah sakramen dari karunia Allah dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus, dan tiap orang Kristen menerima karunia keselamatan ini melalui persekutuan dalam tubuh dan darah Yesus. Dalam perjamuan kudus dengan makan roti dan minum anggur, Kristus memberitakan persekutuan dengan dirinya. Allah bertindak memberi hidup kepada tubuh Kristus dan membaharui setiap anggota. Dan sesuai dengan janji Kristus, setiap anggota tubuh Kristus yang dibaptis menerima dalam perjamuan kudus itu kepastian pengampunan dosa dan janji hidup yang kekal. Perjamuan kudus mencakup firman dan sakramen, yakni pemberitaan dan perayaan tentang karya Allah dan ucapan syukur kepada Bapa atas penciptaan, perdamaian, penyucian, bahkan untuk yang sedang diselesaikan Allah
baik dalam gereja maupun dalam dunia, kendati manusia berdosa, untuk segala yang akan diselesaikan Allah dengan membawa kerajaannya kepada kegenapannya. Dengan demikian, perjamuan kudus adalah ucapan syukur gereja, yaitu pernyataan terima kasih atas segala berkat Allah. Pasal 11 ayat 23 sampai 26 dia berkata begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kami mengundang anggota Sidi Jemaat termasuk yang baru diteguhkan untuk bangkit berdiri, yang akan ambil bagian dalam perayaan perjamuan pada tanggal 14. Kepada saudara-saudara anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus, kami bertanya, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara mempersiapkan diri untuk mentaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan, supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah jawab saudara-saudara? Ya, dengan segenap hati. Saudara dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Kami kembalikan syukur kepada Tuhan. Dalam penyertaan-Mu kami menghayati masa raya Minggu Advent yang ketiga ini. Kami semua telah menerima lawatan demi lawatan. Baik apa yang Allah izinkan kami alami dalam hidup ini sebagai orang percaya. Tapi secara khusus lawatan Tuhan lewat pembacaan, perenungan firman-Mu, dan karya Allah dalam Yesus Kristus yang telah meneguhkan iman jamaat di sini lewat rangkaian ibadah peneguhan sidi dari 4 anggota jemaat yang hari ini mereka mengaku percaya kepada Tuhan sebagai orang-orang yang pulang dan rela menderita untuk melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan gerejamu ini. Diberkati semua kebersamaan kami menjadi ibadah yang kudus, menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah ini juga merupakan ibadah bersama dari seluruh orang percaya yang boleh mendengarkan siaran langsung dari Radio Republik Indonesia Manado. Kiranya Bapa dalam pelayanan ini menjumpai semua orang yang hendak mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan di masa raya Minggu Advent ini. Firman Tuhan tadi bahwa Raja Damai
yang akan datang itu adalah Raja yang ada di antara kami dan mengenal kehidupan kami sebagai orang percaya. Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menghadirkan rasa damai, jauh dari kekhawatiran, jauh dari ancaman dan tekanan. Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami memberi diri dalam hidup di tengah-tengah kerendahan, supaya Allah yang akan turut campur tangan berperang dalam setiap persoalan dan pergumulan kami sebagai gereja dan umat-Mu. Menyambut Natal Yesus Kristus, Allah akan mengembalikan segala berkat, sukacita dalam hidup orang percaya ketika sekian lama kehidupan kami mungkin ditawan oleh berbagai macam penderitaan dan persoalan dalam hidup sebagai orang beriman. Diberkati kami semua, berkati pelayanan jamaat Sion Telling Sentrum ini, semua yang memberi diri, kolom-kolom, petugas ibadah, baik dalam bertugas mengawal terlaksananya ibadah ini dengan baik, Panji Yosua, pemain keyboard, pro kantor, dan petugas LED. Tuhan memberkati bersama-sama dengan pelayan yang boleh mengambil bagian dalam ibadah ini, dan semua puji-pujian baik yang disampaikan oleh pemerintah, kelurahan di Telling ini, tapi juga lewat kolom-kolom pelayanan yang ada di jamaat ini. Kiranya semua itu menjadi persembahan dari orang-orang yang benar-benar telah menerima Raja Damai yang membawa sukacita dan keadilan dalam kehidupan mereka. Berkati Tuhan pemerintah, bangsa, dan negara kami. Kami percaya dalam pertolongan Tuhan, Raja yang adil dan jaya itu akan hadir mewarnai kehidupan berbangsa bernegara kami, dari pemerintah di negara kami, pemerintah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah yang ada di Kota Manado, kecamatan, sampai pada kelurahan dan desa-desa. Diberkati Bapa, supaya benar-benar kerja pemerintah kami akan mendatangkan berkat dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan bersama sebagai orang percaya. Bersyukur kami karena oleh pertolongan Tuhan ada saudara-saudara yang Engkau berkati dalam kehidupan tanggal 14 sampai 20 Desember 2005. Mereka boleh berulang tahun, baik ulang tahun pribadi dan ulang tahun keluarga. Ada Bapak Sandres Alfa Repi, ada Ibu Meti Dece Buroring, Rudolf Yonatan Polii, Erlangga Riando Mongdong, Ibu Trulin Ginting, Carolina Diana Sinewe, Bapak Daniel Yan Alphonse Tinoas SH, Princess Venetia Lumentu, ada Ibu Novita Simon STP, ada Ibu Norca Lumintang, Bapak Julianus Gampa Mole, Ibu Yoke Balowahani, Ibu Lina Layukan, Bapak Dolfi Robert Tulenan, ada Ibu Desi Nayoan, Alun Yefta Margianto, ada Ibu Christine Natalia Kakomore, Bapak Rijan Christian Mangalehe, ada Ibu Desmiati Babu. Ulang tahun perkawinan ada keluarga Mongkol Tengor, keluarga Bari Panungkelan,
keluarga Jafar Markus, keluarga Panto Mongkol, keluarga Kadato Lolowang, keluarga Poli Babu, keluarga Sanger Saisap, keluarga Mangindaan Mince. Terima kasih Bapa, doa dan terang Tuhan akan mengiringi perjalanan kehidupan pribadi dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di ibadah ini juga ada kelengkapan untuk pelaksanaan perjamuan kudus pada tanggal 21 Desember dalam pelayanan 3 kali ibadah di rumah gereja ini. Kami berdoa Tuhan, datanglah dengan terang-Mu bagi orang percaya. Jangan biarkan mereka tinggal dalam kegelapan, karena masa depan kami 2026 kami ada dalam tangan Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi keselamatan kami, yang kami rayakan dalam syukur pelaksanaan sakramen perjamuan yang kudus. Terpujilah nama-Mu, berkati gereja-Mu ini, berkati ucapan syukur keluarga-keluarga dari anak-anak yang boleh hari ini membawa pengakuan iman mereka lewat peneguhan anggota sidi jemaat. Dalam nama Yesus Tuhan, di ibadah ini kami tetap datang pada satu kuasa doa yang mengubah dan menjawab segala sesuatu dalam hidup sebagai orang beriman lewat doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makan kami secukupnya, ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita semua bangkit berdiri, Putri Sion dan apa yang seterusnya. Terimalah berkat Tuhan, pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera dalam menyongsong kedatangannya kembali. Silakan duduk, ibadah selesai. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua.